Baik, para pejuang Beli Indonesia seluruh tanah air dan teman-teman di studio. Ini teman-teman di studio masih setia ini. Syaratnya tadi boleh duduk di sini tapi jangan pulang sebelum berakhir. Itu kontraknya tadi. Yang pulang kita push up. Baik, Bapak Ibu sekalian dan para pemimpin dan pejuang gerakan Beli Indonesia di seluruh tanah air, kita masuki segmen ini membicarakan tentang DFC. Mengapa sebenarnya itu DFC ada? Kemudian apa itu DFC? Karena DFC ini sesungguhnya ada di banyak kota. Kan DFC ini kan harus dikelola oleh teman-teman kader IIBF yang telah memiliki kriteria khusus. Namun apa sesungguhnya DFC? Berkaitan dengan apa dengan DFC? Karena kita tahu DFC itu berkaitan dengan orang-orang yang sulit di dalam kehidupan bisnisnya, terutama mereka yang sedang terlilit hutang. Nah, untuk berbincang langsung, saya langsung berbicara dengan pemimpin kita yang akan memberikan arahan, kemudian memberikan juga berbagai macam bahasan mengenai ini, dan saya langsung kepada Pak Happy Trenggono. Pak Happy, DFC itu sebenarnya bagaimana cerita awalnya sehingga DFC ini perlu kita adakan? Iya, jadi sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di studio, Kang Nurjaya, Kang Galunggung, ya, Kang Apep, terus Bu Ucu sama Bu Gita dan Bu Yiyin ya, Nyonya Galunggung ya. Iya. Juga kepada rekan-rekan semua yang ada di daerah ya, yang melaporkan diri hari ini nonton bareng ada 14 kota. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan Allah berikan kita semangat terus untuk berjuang dan membangun diri, membangun keluarga, membangun perusahaan dan membangun bangsa kita. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim yang sudah menyiapkan sehingga DFC studio ini bisa on air juga hari ini. Ya, ada di belakangnya terciptanya DFC ini ada Mas Nur Sodik ya, yang sudah mengevaluasi berapa banyak supplier, bagaimana teknologi ya. Saya sendiri ketika dulu di televisi ya, saya membayangkan sebuah proses yang cukup panjang karena dulu saya menyiapkan televisi itu cukup panjang ya sampai beberapa tahun itu. Tetapi rupanya Mas Nur Sodik sama Pak Lulu terutama ya yang mengenangani teknologi, ada Pak Ibnu itu. Rupanya mereka bekerja jauh lebih cepat daripada yang mantan televisi ini kan gitu. Mereka lebih berhasil lah. Mereka lebih berhasil rupanya. Ya, jadi di belakang ini saya ucapkan terima kasih kepada mereka. Jadi Bang Aswandi, jadi kalau pertanyaan kenapa sih ada DFC di IBF ya? Kita tahu bahwa membangun ekonomi, membangun usaha ternyata tidak semudah yang dibicarakan banyak orang. Gitu. Ada 3 hal yang sangat mengganggu pikiran, ya, yang ini menjadi perjuangan utama, perhatian utama IIBF terutama. Jadi di dalam bagaimana pengusaha-pengusaha ini membangun bisnisnya. Hal yang pertama adalah kefahaman tentang bisnis itu. Jadi di Indonesia ya ini hampir menjadi sebuah apa namanya benang merah bahwa kita itu dalam banyak hal itu tidak memahami bisnis sebetulnya. Kalau kita lihat paling gampang lah, indikasi yang paling gampang. Kenapa sih di Indonesia itu orang ketika berbicara bisnis, berbicara tentang ekonomi gitu, selalu dikaitkan dengan hal-hal kreatif, ya kan? Produk-produk yang unik gitu. Nah, ini menjadi sebuah mitos di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kepahaman bangsa kita tentang bisnis itu masih sangat rendah gitu. Tentang perdagangan itu sangat rendah. Nah, ini terjadi tidak lepas dari apa namanya doktrin-doktrin dari Barat yang mulai masuk gitu. Sejak zaman Bung Karno dulu gitu.
orang memiliki sawah gitu, tetapi sawahnya itu dengan dalih bahwa investasi itu dibutuhkan, ya kan, pekerjaan itu harus diciptakan. Dulu masuk itu apa namanya, pemain-pemain yang dari luar negeri itu membangun industri-industri gula, ya. Jadi tanah-tanah masyarakat itu diserahkan. Nah, rupanya ini kebawa hingga hari ini. Dulu tahun 1930 Soekarno itu sudah mengatakan bahwa kita ini, bangsa kita ini itu memiliki tanah tetapi menjadi pekerja di tanah kita sendiri gitu. Nah, ini kebawa hingga sekarang. Ya. Kalau kita lihat kenapa sih produk-produk Indonesia nggak muncul gitu. Itu sebagai tanda sebetulnya, tanda-tanda gitu. Tanda-tanda dari bahwa kita nggak paham tentang bisnis secara umum, secara general. Nah, produk Indonesia kayak batik contohnya ya, batik itu hari ini ditangani oleh beberapa kementerian gitu. Hampir semua menteri itu bicaranya batik. Emang produk kita itu cuma batik gitu. Berapa sih banyak gitu batik itu kalau dikapitalisir itu berapa banyak sebetulnya gitu. Ya paling beberapa triliun gitu. Nah, ini satu persoalan di negeri kita. Yang kedua, membangun ekonomi, ya. Apakah ekonomi diri kita, apakah ekonomi perusahaan, ataukah ekonomi bangsa kita, itu tidak terlepas dari investasi. Nah, pemahaman bangsa kita, umat kita tentang investasi juga sangat rendah, gitu. Nah, makanya di Indonesia itu paling banyak itu, ya kan, investasi bodong itu banyaknya minta ampun, luar biasa banyaknya. Paling gampang money game itu berkembang pesat di Indonesia, gitu. Padahal kayak contohnya ya MLM, apalagi money game di Cina itu dilarang gitu, ilegal. Tetapi orang Cina itu membangun, orang dari negara Cina itu membangun MLM, money game, masuk lewat Singapura atau paling banyak lewat Malaysia, masuk di Indonesia. Anak-anak Indonesia semua investasi luar biasa. Ini tantangan kedua gitu. Nah, yang ketiga menjadi persoalan gitu. Ini yang terakhir nih, benteng terakhir gitu, adalah persoalan utang gitu. Jadi banyak anak-anak kita itu utang nggak pakai ilmu gitu. Jadi bisnisnya udah kacau gitu. Bisnis itu ngumpulin duit susah, minta ampun. Tetapi hilang duit itu cepat. Di mana? Di investasi yang kita nggak paham. Dan akibatnya apa? Akibatnya itu menciptakan utang-utang yang nggak perlu. Ini paling banyak. Gitu. Jadi anak-anak kita itu banyak yang kelihatannya hebat, sebetulnya hidupnya sangat susah gitu ya. Di IIBF ini setiap hari kan kita itu ketemu teman-teman yang datang utangnya problem dan sebagainya. Ini paling ruwet gitu. Kalau bicara bisnis kita masih bisa sambil enak, bicara investasi masih bisa. Begitu udah ngomong utang ini luar biasa. Kenapa? Karena ada satu ciri khas gitu, satu ciri khas orang yang terlilit utang gitu, itu ciri khasnya yang mereka nggak bisa hadapin, itu adalah terenggutnya kemerdekaan hidup gitu. Ini yang menyebabkan, maka kenapa setiap orang yang terlilit utang, walaupun utangnya itu bagi kita kecil, dia merasa paling hebat paling besar masalahnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang strategis untuk IIBF berjuang membangkitkan semangat teman-teman, bagaimana kita memberikan solusi, memberikan pencerahan dan sebagainya. Nah, untuk itulah kita bangun DFC. DFC ini sebetulnya ada di daerah-daerah banyak ya, di seluruh Indonesia itu kita berdiri gitu. Untuk apa? Untuk membantu teman-teman, untuk membantu para pengusaha agar bisa mengatasi masalahnya, terhindar dari masalah yang tidak perlu gitu, memiliki teman, memiliki energi. Nah, maka untuk mensupport jaringan DFC di seluruh Indonesia ini,
kita ciptakan resource-nya. Nah, resource-nya ini yang kita lakukan hari ini, ya, ada website, ada buku-buku, ada segala macam. Jadi kalau hari ini maka kita sebut DFC ini, media ini kita sebut sebagai DFC, Debt Free Center, ya, bukan televisi gitu, karena kita bukan televisi. Ini bicara tentang engagement, tentang bagaimana kita membuat DFC di daerah itu harus tetap tumbuh, ya, tetap semangat, nggak kehilangan orientasi, ya, seperti ini Mas Ridwan ini, ya, yang di mana di Palembang pernah mengatakan, Pak Epi ini gimana saya kehabisan materi gitu lah. Padahal kita tidak berbicara tentang materi kan. Ya, nah, tetapi dengan konsep ini mudah-mudahan nih Mas Ridwan nggak bingung lagi. Nah, kalau ada satu bingung biasanya itu ribuan yang bingung. Ya. Nah, ini tadi juga masih bingung dia. Ya. Nyari internet gimana caranya biar internetnya kuat. Ya, saya rasa kalau Ridwan nggak bingung ya. Jadi bingung terus dia itu. Oke, Pak Happy, jadi persoalan itu tadi kan yang menjadi tekanan itu adalah persoalan utang sebenarnya yang dihadapi real oleh teman-teman kita di lapangan hari ini. Entah utang itu mungkin bisa juga karena tidak paham tentang bisnisnya atau apapun lah. Tetapi utang ini sering menjadi tema sentral atau masalah pokok yang kita hadapi ketika orang-orang datang menemui kita di DFC daerah pun saya kira sama. Utang itu tidak hanya menerpa mereka yang pebisnis besar, skala besar, juga bahkan pedagang-pedagang pasar itu pun menderita karena hutang ini. Bahkan penghasilan selama sehari itu tidak sempat untuk mereka nikmati, hanya untuk nyaur hutang aja, untuk membayar hutang aja kepada para rentenir. Nah, sebenarnya utang itu sendiri boleh nggak sebenarnya? Iya. Utang itu boleh gitu, utang itu boleh, ya. Jadi bukan berarti tidak boleh, tetapi bahwa hutang itu harus dilakukan dengan ilmu, ya, dengan hati-hati, ya. Karena gini, menciptakan utang itu jauh lebih mudah daripada membayar utang. Itu persoalannya. Makanya utangnya sekali nih, gitu, bayarnya 10 tahun, gitu. Maka banyak orang mengumpulkan itu sedikit demi sedikit, tetapi hilang itu dalam satu pukulan, gitu. Apalagi udah masuk rentenir, ya. Nah, jadi utang boleh, dan utang itu bisa menjadi leverage, bisa menjadi daya ungkit yang luar biasa di tangan orang-orang yang tahu, yang paham. Nah, ini menjadi perhatian IIBF. Makanya IIBF sebetulnya berbicara utang ini sebagai entry point. Gitu. Kenapa? Karena begitu persoalannya sudah di utang, itu kita udah berbicara benteng terakhir, gitu, pertahanan terakhir, gitu. Kalau masih bicara bisnis, orang masih bicara dengan kepala dingin segala macam, ya, masih bisa baca buku. Investasi juga begitu, tapi begitu utang, orang nggak bisa berpikir, gitu. Nah, maka kita bicara utang yang dalam paling sulitnya yang kita ambil sebagai entry point, gitu. Baru itu kita bicara tentang bagaimana investasi, bagaimana tentang bisnis dan sebagainya, itu lebih jernih orang, gitu. Jadi memang dan posisi ini, gitu, memang ini positioning IIBF, gitu, ya. IIBF tidak mengambil sudut pandang dari bahwa bisnis itu gampang dan sebagainya. Bisnis gampang kata siapa, gitu. Kenyataannya ya bagi orang tidak paham bisnis mungkin gampang. Iya. Nah, ini sebagai bagian dari pembentukan karakter, gitu, karakter bangsa kita, gitu. Ya, utang hati-hati. Utang untuk apa? Utang untuk bertumbuh, gitu. Itu boleh, gitu. Memang ya utang untuk susah juga boleh, gitu kan. Tugas kita kan ngingetin dan memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Soalnya hari ini sebenarnya tema hutang ini banyak juga yang membuat tema-tema hutang. Jadi saya khawatir, apakah khawatir ini mudah-mudahan tidak terbukti. Sehingga jangan-jangan hutang itu sekedar hutang, gitu, tetapi bukan tidak melihat hakikat hutangnya sesungguhnya bagaimana kita melakukannya. Iya, makanya hal apa sih yang paling gampang dilakukan oleh orang ketika orang itu membutuhkan uang? Ini sebuah pertanyaan. Apakah jualan? Apakah investasi? Ataukah utang? Gitu. Pasti yang paling gampang itu adalah utang, gitu. Apalagi kalau Anda bilang, nih saya mau utang bunga 5%.
Kalau Anda bilang 7%, oke deh 7%, itu uang semua orang keluar gitu. Jadi sebetulnya orang nyari paling gampang, itu nyari duit itu pakai utang gitu. Nah, ada sebuah negara itu habis karena utang, itu namanya Yunani gitu kan. Ada sebuah negara yang sampai hari ini itu luar biasa itu perjuangannya sampai rakyatnya sendiri nggak diurusin gitu karena utangnya udah demikian banyak buat bayarin, tinggal tunggu waktu gitu. Lah negara-negara aja bisa bangkrut gitu ya, apalagi cuman kita gitu ya kan. Nah makanya kalau di luaran itu orang ngajarin utang dan sebagainya, ya kita ngajarin bagaimana kita menggunakan utang itu dengan cerdas gitu, dan bagaimana bangkit gitu dari keterpurukan. Nah ini yang positioning ini tidak ada yang mengambil. Ini sebuah panggilan buat kita. Ya, IIBF berbicara tentang bisnis, ya, bicara tentang investasi, bicara tentang membangun tim, tetapi IIBF itu juga berbicara tentang bagaimana Anda bangkit dari keterpurukan. Oke. Wah, bertolak dari situ kemudian posisi DFC itu di mana ketika kita bicara soal utang ini dalam rumah besar IIBF itu posisi DFC dalam menyelesaikan masalah ini di mana posisinya? Posisi DFC adalah sebagai teman, ya, sebagai teman, sebagai resource itu sumber daya. Artinya begini, semua hal-hal tentang keilmuan tentang utang gitu, apalagi oleh orang-orang yang sudah terpuruk, itu bisa didapatkan di DFC gitu. Jadi DFC itu menjadi teman buat mereka. Anda bayangkan ya, orang yang dalam posisi sangat sulit gitu dan dalam keadaan terpuruk, itu ketemu dengan siapapun, itu yang ada cuma dapat satu, disalah-salahin orang gitu. Bang Aswandi masih ingat kan, teman kita yang di Jogja gitu, yang utangnya 80 miliar, betul, ya, kepada 300 orang, rumah mertua tergadai, rumah semua tergadai gitu. Begitu kemana-mana udah capek bang gitu. Kita ini saya itu datang untuk, bahkan datang kepada ustadz, kiai, yang ada cuman disalah-salahin aja gitu. Kenapa? Ya karena kiainya juga pusing juga bang, kamu kok ngawur banget itu. Nah tetapi apa iya sih manusia itu tidak bisa diperbaiki gitu? Apa ada persoalan yang sedemikian rumit gitu sehingga deadlock gitu? Ini menyalahi ayat gitu, karena Allah sendiri mengatakan aku berikan persoalan kepada kamu, itu kamu bisa gitu. Artinya apa? Enggak ada yang deadlock itu persoalan. Nah, IIBF, DFC itu menempatkan diri gitu untuk memberikan sebagai teman, memberikan pencerahan dan memberikan berbagai resource di situ. Kenapa? Karena kasus yang masuk ke kita itu luar biasa banyaknya. Dan kasus yang kita bicarakan tadi, kita kemarin ketemu teman, wah luar biasa sekali ya, 80 miliar itu mbak, 300 orang gitu, baru selesai 2 tahun ya, wah tapi belum selesai semua, baru lewat 2 tahun, tetapi apa yang disampaikan oleh beliau itu luar biasa sekali, ya itu udah nggak punya apa-apa gitu. Nah kita ingin menolong orang-orang seperti itu, dan ternyata anak-anak yang bangkit seperti ini itu semangat untuk nolong orang itu luar biasa sekali. Ya sekarang itu kerjaannya ya bagaimana kalau ada orang yang utang dia bantuin gitu, bukan dikasih duit, tetapi bagaimana cara kamu gitu. Maka pendekatan kita gitu di DFC ini memiliki sebuah metodologi ya, yang kita tidak hanya berbicara tentang materi semata, tetapi terutama tentang karakter gitu yang dibangun. Oke. Baik, Pak Epi, kita akan rehat sejenak, namun nanti akan kita lanjutkan pada segmen selanjutnya. Bagi para pejuang Beli Indonesia yang ada di seluruh tanah air yang hari ini sedang menyaksikan acara ini, tayangan ini, silakan untuk bertanya melalui SMS di 0812 775 47081. Saya ulangi sekali lagi dengan lebih pelan. 0812 775 47081, atau bisa juga lewat Twitter di #DFC, alamat @DebriCenter. Nah, nanti kita akan memasuki segmen ketiga, namun saya ingatkan sekali lagi supaya teman-teman yang hari ini ikut nonton bareng atau apapun dimanapun
teman-teman dan semua pejuang berada di seluruh tanah air, silakan kirim foto atau apapun tentang kegiatan yang hari sedang berlangsung, misalnya nonton di warung kopi atau di rumah gitu kan. Juga diambil jam melalui handphone itu kan bisa dikirim langsung ke live at Devri Center atau melalui Ahmad Nur Sodik 87 at yahoo.co.id. Nah baik para pemimpin, para pejuang gerakan Bela Indonesia seluruh tanah air, saya selalu terus menyapa Anda dengan sebutan para pejuang. Kenapa? Karena di IIBF itu sebenarnya kita tidak fokus mencari anggota. Yang kita butuhkan adalah pejuang. Dan biasanya orang yang sudah jatuh terpuruk itu kemudian dia bangkit, dia akan bangkit menjadi pejuang. Nah kita selalu seperti diajarkan oleh Pak Epi bahwa kita harus selalu banyak membantu orang. Membantu orang itu merupakan jalan atau cara atau alasan Allah untuk menolong kita. Salah satunya jalan itu adalah dengan cara kita membantu orang lain. Meskipun kita dalam keadaan bermasalah atau terpuruk. Tetapi jalan keluarnya adalah hanya kita dapat apabila kita membantu hamba-hambanya yang lain. Baik para pejuang Bela Indonesia, kita rehat sejenak sebelum nanti kita masuk ke segmen ketiga dengan masuk ke pokok pembahasan yang lebih lebar. Kalau tadi kita bicara DFC, apa itu DFC kemudian utang, nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya utang negara kita ini dan persoalannya apakah itu utang besar sekali atau sebenarnya utang sederhana saja. Nah, namun sebelum itu kita nikmati dulu tayangan berikut ini.